Ini awalnya saya membangun rumah ini itu waktu saya tinggal di London beberapa tahun. Kemudian saya juga pernah sempat dengan suami, kita berdua tinggal di Amerika Serikat waktu itu di Seattle, Washington. Menginspirasi saya untuk membangun Abbey House ini yang membawa vibes luar negeri tersebut atau rumah-rumah di luar negeri tersebut ke dalam hunian kami. Kita ingin juga menghemat dari sisi biaya. Itu pemikiran awal, dan ternyata setelah kita belajar banyak gitu kan, belajar sharing dengan teman-teman yang membangun rumah, ternyata arsitek itu juga cukup membantu. Yang awalnya kita pengen arsitek itu bikin biayanya mahal, mengirit biaya, tapi justru karena tidak menggunakan arsitek, kita bikin sesuai dengan keinginan sendiri, itu malah justru merubah beberapa hal di perjalanan banyak yang berubah. Itu malah dari sisi biaya itu jadi membengkak. Itu suatu pelajaran berharga juga dari kami. Selamat datang di Abbey House. Perkenalkan, nama saya Astri Rahmawati. Saya berasal dari Yogyakarta, Indonesia. Saya bersama anak dan juga suami saya tinggal di Abbey House ini. Nah, di sini kami biasa melakukan segala aktivitasnya, baik suka dan juga maupun duka di Abbey House ini. Mari silahkan, selamat datang di Abbey House. Jadi pengalaman saya dan suami sebelumnya pernah tinggal beberapa waktu di USA waktu itu di Washington. Kemudian saat itu juga sempat tinggal beberapa waktu di London, United Kingdom. Nah, itu menjadikan saya personally awalnya. Jadi suami tidak ikut-ikutan. Jadi awalnya saya itu tertarik untuk mempelajari gitu rumah-rumah di sana. Kok bikin homey ya? Oke nih, wah kayaknya gayung bersambut gitu ya. Jadi suami sangat support. Kemudian dengan skill graphic designernya mencoba sketch sederhana gitu tentang fasad rumah ini. Kemudian saya juga mengambil beberapa referensi dari Pinterest tentang Skandinavian, kemudian konsep American style modern, kemudian juga konsep bohemian. Nah, kita satukan visi misi kita ke depannya rumah ini mau dibangun seperti apa, dan akhirnya jadilah rumah ini. Nah, selain support physically dan juga mentally, alhamdulillah suami juga support dana juga tentunya begitu. Jadi kita sama-sama lah, karena kita juga sama-sama bekerja ya, kita sama-sama meng-achieve impian kita tersebut gitu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhori, usia 39 tahun. Saya adalah suami dari Ibu Astri Rahmawati. Untuk saat ini saya sebagai entrepreneur dan juga desain grafik di sebuah perusahaan teknologi dan riset di Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, dalam hal membangun rumah ini juga tentu saja kita sering banyak diskusi. Istri itu lebih ke mengejar estetika, kalau saya lebih ke fungsional, kemudian teknis. Apakah hal yang diinginkan itu bisa realistis dikerjakan di lapangan atau enggak, karena berdasarkan dengan kondisi ukuran ruangan dan sebagainya, itu pasti akan terjadi perdebatan-perdebatan. Luas tanah kurang lebih 250 meter persegi. Kalau bangunan itu 180 bangunan. Itu kira-kira seperti itu.
Rumah ini kami namakan AB House, itu artinya macam-macam sebenarnya. Jadi yang pertama karena itu gabungan dari nama saya dan juga nama suami, dan bisa juga nama anak saya dan juga saya dan suami, yaitu Astri, Afiza, dan Bukhori, makanya AB House. Dan yang kedua itu karena rumah kami ini kan lokasinya di Jogja, jadi kami juga memilih nama AB, karena AB itu kan juga representasi dari plat nomor Jogja, itu kan juga AB. Harapannya di AB House ini kami, saya, anak saya Afiza, dan juga suami saya Ahmad Bukhori itu bisa menjadi keluarga yang harmonis, kemudian juga bisa menjadi baiti janati gitu ya. Jadi rumahku adalah surgaku. Yang menjadi kendala kalau rumah-rumah di luar negeri itu kami bawa ke Indonesia konsepnya, nah maka di Indonesia itu tidak cocok gitu bahan kayu ketika digunakan di sini, karena di sini kan iklimnya tropis, sedangkan kita kan juga banyak kendala rayap seperti itu, kemudian juga teter gitu yang membuat kayu itu tidak awet. Nah, seperti misalnya ini, kalau yang di bawah ini, kalau di luar negeri itu mereka menggunakan kayu asli supaya ketika musim dingin tidak terlalu dingin dan musim panas juga tidak terlalu panas. Nah, kalau di sini kami ganti kayunya dengan menggunakan bahan SPC. Ada juga kalau yang di rumah private kami menggunakan vinil. Dan vinil SPC itu juga sudah terbukti dia tahan terhadap rayap, tahan terhadap serangga lain gitu yang merusak kayu, dan juga tahan terhadap air, dan juga tahan terhadap debu yang menempel seperti itu. Jadi bahan SPC dan juga vinil ini lebih memudahkan dan bisa menggantikan bahan kayu. Generasi pertama itu ketika bangunan lama kita renovasi itu tahun 2010. Kita urutkan dari hal-hal yang esensial dulu, misalkan atap rumahnya kan masih genteng, kemudian masih belum plafon, nah itu kita perbaiki dari plafonnya. Kemudian juga yang sehari-hari dipakai oleh istri saya, dia bilangnya ini kantor kedua saya, itu kan dapur. Jadi dapur kita perbaiki perlahan-lahan, kemudian baru yang generasi kedua, yang AB House 2 lantai ini kita mulai bangun tahun akhir 2018. Jadi prosesnya 1 tahun, kemudian ada COVID-19 waktu itu, ada lockdown, tukang nggak bisa masuk, akhirnya kita berhentikan paksa, makanya yang lantai 2 itu masih belum selesai. Itu tahun 2019. Adalah ruangan living room di sini, kemudian langsung open space disambung dengan dapur dan juga dining room. Kemudian, nah di sini kita juga memanfaatkan ruangan yang sebelumnya itu tampak lowong gitu ya, karena tampak tidak terisi, maka ini kami gunakan partisi, kami gunakan multiplex di sini. Nah, di sini kita jadikan storage atau ruang penyimpanan. Di sini ada buku-buku, jadi buku-buku kami simpan di sini. Kemudian selain itu untuk memanfaatkan ruang bawah tangga yang kosong, nah ini kita buat seperti ini. Jadi storage untuk lemari es gitu. Selain untuk lemari es, di situ juga kami manfaatkan untuk galon ya, dispenser. Jadi supaya ruangan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, itu saja. Untuk kamar tidur utamanya, kenapa saya memilih nuansa-nuansa seperti ini, yang nuansanya kayu natural, kemudian kecoklatan seperti ini, karena
kami ingin nuansanya itu terkesan cozy, kemudian terkesan warm, dan juga instagramable juga gitu. Jadi ketika kami tidur, itu serasanya ala-ala tidur di villa-villa Bali seperti itu. Jadi bisa untuk meningkatkan kualitas tidurnya juga. Yuk, sekarang kita ke lantai 2 ya. Jadi di sini di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur juga dan ada 1 spot favorit kami juga yang biasa kami hanging out di situ. Ya, jadi ini adalah balkon, salah satu spot favorit kami di AB House yang biasa menjadi tempat untuk kami melihat sunset. Sekarang kita sudah berada di private house kita. Nah, di sini ruangannya kita juga menganut open space gitu. Jadi langsung semuanya jadi satu. Jadi ada dining room, kemudian dapur, kemudian living room, dan juga perpustakaan dan juga playground untuk anak saya pun juga menjadi satu di ruangan ini. Jadi ruangan private house ini dengan yang rumah untuk umum gitu ya katakanlah, itu kita bedakan konsepnya, termasuk mood board warnanya. Kalau yang tadi lebih ala Bali natural, kemudian juga ala villa atau bohemian atau lebih ke sage gitu ya, warna-warna sage. Tapi kalau di sini kita mengambil warna natural juga, tapi dapurnya juga pemilihan mood boardnya nuansanya biru. Itu karena supaya mengurangi kebosanan saja gitu. Jadi supaya bervariasi juga gitu. Kalau dengan anak saja itu yang paling kami sukai tentunya di private room ini, karena di sini macam-macam, ada dapur yang biasa kami gunakan sebagai aktivitas sehari-hari dan lebih sering, dan ngomong anak juga di sini karena ada mini library, kemudian juga ada rak mainan, kemudian juga ada playground juga di sini. Jadi lebih banyak sebenarnya yang paling favorit di ruangan ini. Nah, awalnya kalau untuk ruangan ini kan yang pertama kali dibangun adalah ruangan besar yang ini. Ini mood boardnya saya memilih mood board Blue Ocean gitu ya, karena menurut saya warna biru itu menggambarkan warna yang tenang gitu ya. Jadi warna yang seperti deep blue, jadi seperti warna yang menenangkan dan juga bisa membawa keceriaan menurut saya personally gitu ya. Jadi selain itu juga ada warna-warna kayu dan nuansa kayunya. Kemudian nuansa kayunya bukan yang kayu coklat sekali, tapi lebih ke kayu natural. Nah itu juga menggambarkan suasana cozy dan juga warm untuk rumah ini. Nah harapannya dengan pemilihan warna mood board tersebut bisa membawa ketenangan dan juga peaceful gitu di rumah kami. Tentu saja desain yang kita bikin tuh sangat berpengaruh ya. Contoh misalkan dengan konsep open space, itu anak kami jadi lebih leluasa bermain. Dia kan lagi masa-masanya lari-larian, kemudian juga aktivitasnya lumayan dia itu anak yang kinestesis gitu, lari naik-naik gitu. Kita lebih mudah dalam mengawasi. Kemudian juga misalkan dalam sisi desain dapur itu juga kita sesuaikan dengan kebiasaan istri saya.
Jadi semacam tinggi dapur. Tinggi dapur itu kita sesuaikan dengan tinggi badan istri. Dengan rumus sekian tinggi badan berapa dibagi 2 tambah berapa senti, itu kan ada rumusnya. Kemudian dari sana kita berharap juga sebagai rumah yang setiap hari yang bisa dibilang saya dan istri itu 70-80% itu berada di rumah, itu menjadi tempat yang selalu nyaman, tempat yang selalu bisa kita gunakan secara produktif, gitu, mendukung aktivitas kita gitu. Sempat suatu ketika karena sudah lama kita ganti plin wood itu yang ada di tepi dinding, itu kita ganti dengan bahan partikel kayu, itu tahu-tahu sudah dalamnya itu sudah ada rayap. Rayap ini ternyata sudah menggurita, sudah keliling rumah. Jadi saya harus mengganti bahan yang tadinya kayu. Wah, ini pelajaran juga nih. Saya ganti akhirnya pakai menggunakan plin PVC. Jadi saya rasa untuk cek rutin rayap, kemudian pojok-pojok hal yang mungkin tidak tersentuh sehari-hari itu perlu kita lakukan. Kemudian kita juga memastikan hewan-hewan tamu tak diundang kayak semut, kemudian kecoa, cicak. Jadi dalam pintu rumah kami itu beberapa kita kasih double pintu. Yang luar tuh ada streamin anti nyamuknya. Jendela juga demikian, kita bikin ada anti nyamuknya sehingga udara tetap bisa masuk, tapi hewan-hewan yang tadi itu tamu tak diundang itu tidak bisa masuk. Di awal pembangunan rumah ini, kami memang sengaja mengkonsep rumah ini itu menggunakan banyak ventilasi. Jadi contohnya adalah pintu ini. Nanti untuk mendinginkan ruangan ketika panas, ini cukup kami buka saja pintunya semuanya. Kemudian jendela juga kami buka dan kami buat jendela yang banyak di rumah ini. Kemudian untuk siang kami buka semuanya sehingga meminimalisir penggunaan lampu seperti itu. Untuk pengaplikasian EcoGreen yang lainnya itu kami juga melakukan pemilahan sampah ya. Di pemilahan sampah itu kami juga sudah melakukan pemilahan sampah yang organik dan juga yang non organik. Nah nanti dari sampah itu nanti kami bekerja sama dengan third party begitu. Nah nanti kita serahkan third party untuk mengolah atau merecycle ulang gitu bahan-bahan tersebut. Ketika kita mau membangun rumah, menurut saya konsep EcoGreen itu sangat penting gitu ya untuk dipikirkan. Karena EcoGreen itu kan nanti luarannya kita harapannya bisa mengurangi dampak negatif lingkungan. Dan selain itu untuk pembangunan rumah bisa juga untuk menghemat biaya operasional. Sehingga menurut saya konsep EcoGreen itu bila direncanakan sedini mungkin ketika kita mau membangun rumah itu sangat penting seperti itu untuk dipertimbangkan. Tentu saja ketika kami menerapkan konsep EcoGreen di hunian kami ini itu banyak sekali manfaatnya gitu ya. Manfaat contoh kecil saja gitu. Misalnya kami menggunakan penghijauan gitu ya, kami mulai menanami pohon, kemudian juga tanaman-tanaman hijau di sekitar rumah kami, tentunya menjadi produsen oksigen gitu ya, menjadi produsen oksigen yang membuat kualitas udaranya tentunya menjadi lebih sehat. Kemudian juga penggunaan ventilasi yang banyak, kemudian yang lebar, nah tentunya pergantian udara itu juga akan lebih cepat sehingga itu juga membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Nah itu salah satunya. Pada akhirnya
semua yang kita miliki di dunia ini termasuk rumah, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan titipan ini kami harapkan AB House menjadi rumah yang selalu penuh dengan keberkahan. Yang penghuni rumahnya, saya sebagai kepala rumah tangga bisa bekerja, bisa menafkahi dengan baik, istri bisa bekerja dengan baik, anak bisa tumbuh dengan sehat, kemudian berkembang dengan bahagia. Keluarga kami yang berkunjung di rumah ini bisa ikut menikmati kebahagiaan itu. Dan akhirnya cita-cita tertinggi kami jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah insya Allah tercapai. Ini nantinya rumah itu kan yang akan kita tinggali untuk selamanya begitu kan. Jadi harus jelas gitu dalam pemilihan karakternya, kemudian juga pemilihan konsepnya, tata letaknya, arsitekturnya. Nah itu juga harus dipikirkan masa-masa. Nah selain itu juga dalam membangun rumah kita itu jangan hanya mengandalkan bahwa oh kita kayaknya bisa kalau kita mau mendesain sendiri. Tidak seperti itu ternyata. Jadi saran utama kami dalam membangun rumah adalah jangan pernah skip jadi serahkan saja kepada orang yang lebih berkompeten dari kita dalam membangun rumah. Misalnya adalah kita jangan lupa untuk selalu melibatkan jasa arsitek seperti itu karena penting, karena memang dalam membangun rumah itu arsitek kan tentunya yang lebih berkompeten di bidangnya. Kemudian juga kita harus mempercayakan kepada kontraktor yang trusted gitu ya. Tentunya pembangunan rumah itu memerlukan waktu dan juga tenaga yang tidak sedikit gitu ya. Nah oleh karenanya menurut saya penentuan konsep yang jelas dan juga visi misi yang matang itu sangat diperlukan gitu ketika kita membangun rumah yang sesuai dengan karakter kita. Jadi jangan sampai skip dalam menentukan visi misi rumah yang jelas, kemudian karakter rumah yang jelas yang sesuai dengan kita, bagaimana estetikanya dan juga bagaimana fungsionalitasnya seperti itu. Jadi harus direncanakan secara matang dari dini.